Gamers, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film yang diangkat dari video game terkenal berjudul Tekken tahun 2009. Jadi adik-adik dan om-om, film ini menceritakan tentang perjalanan Jin Kazama dalam mendapatkan posisi juara Iron Fist serta upaya balas dendam terhadap musuh yang sudah menghancurkan hidupnya. Bagaimana kisah Jin selanjutnya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Corporations took control. Diceritakan bahwa pada tahun 2000-an, negara di seluruh dunia terlibat perang dahsyat yang mengibatkan pemerintahan di seluruh dunia mengalami keruntuhan. Namun dari keruntuhan itulah muncul klan-klan besar yang akhirnya mengambil alih tatanan pemerintah. Diketahui ada 8 klan yang tersebar di seluruh bumi dan bersama-sama membangun kembali bumi agar seperti sedia kala. Dari 8 klan itu, ada 1 klan yang menempati kelompok terbesar di Amerika Utara. Klan itu bernama Tekken yang berbasis di kota Tekken. Untuk mempercepat pemulihan krisis yang terjadi, ketua klan Tekken bernama Heihachi Mishima kemudian mensponsori sebuah turnamen tarung bebas bernama Iron Fist pada tahun 2010. Di mana para petarung dari klan-klan besar akan bertarung sampai satu yang tersisa menjadi pemenangnya dan menerima ketenaran serta kekayaan seumur hidup. Dan dari sinilah cerita Tekken dimulai. Kita kemudian diperlihatkan dengan seorang pemuda bernama Jin Kazama dari kota kumuh bernama Enfield yang sedang dikejar-kejar oleh kelompok pria bersenjata. Rupa-rupanya, Jin ini merupakan pencuri barang selundupan untuk kelompok perlawanan yang melawan Tekken Corporation. Selain dikejar pria bersenjata, Jin juga dikejar oleh Jack Hammer, yaitu tentara elit Tekken yang bertugas mengamankan kota Enfield. Setelah berlari ke sana kemari, akhirnya Jin berhasil lolos dan sampailah di markas kelompok perlawanan yang dikelola oleh pria bernama Gondrong. Jin lalu memberikan barang curiannya berupa perangkat internet tak terbatas yang baru saja ia curi dari Tekken Corporation. Setelah mendapatkan bayaran dari Gondrong, Jin kemudian pergi ke klub malam, di mana di sana ia melihat woro-woro dari Heihachi yang mengabarkan kalau beberapa hari lagi turnamen Iron Fist akan diselenggarakan. Dan ternyata turnamen ini sudah diadakan 4 kali berturut-turut selama 4 tahun terakhir. Jin lalu membayar hutang selama 1 bulan kepada pemilik klub bernama Foss. Setelah itu, Jin lanjut menemui pengedar barang langka bernama Denslow untuk membeli jeruk, bubuk kopi, dan juga coklat yang nantinya akan Jin berikan kepada ibu tersayangnya. Setelah mendapatkan barang mewah tersebut, Jin lalu pulang ke rumah dan disambut oleh ibunya bernama Jun Kazama. Selain menjadi ibu, Jun juga menjadi pelatih bela diri Jin, di mana Jin ini sudah dilatih sejak kecil oleh Jun yang memiliki teknik bela diri langka. Namun, sampai saat ini, Jin masih belum mengetahui asal-usul ibunya dan juga ayahnya yang dianggap sudah meninggal sebelum Jin lahir. Sementara itu di Tekken Corporation, Heihachi mulai mempersiapkan arena turnamen bersama putranya yang arogan bernama Kayusa. Di situ Heihachi memerintahkan Kayusa mengambil alih Jack Hammer untuk mengamankan Iron Fist dan juga menangkap para pencuri yang akhir-akhir ini selalu mencuri barang-barang milik Tekken. Kita kembali lagi ke Jin yang sedang jalan-jalan malam. Di situ Jin tidak sengaja bertemu dengan pacarnya bernama Kara. Dan karena keduanya sudah 3 bulan tidak bertemu, keduanya pun mampir ke Oyo. Bersamaan dengan itu, Gondrong yang sedang ngotak-ngatik perangkat internet tiba-tiba digerebek oleh Kayusa dan Jack Hammer.
Selain menggerebek Gondrong, Kayusa juga mengirim Jack Hammer untuk mencari pencuri jin di rumahnya. Namun di dalam prosesnya, Jack Hammer hanya menemukan sang ibu. Sedangkan Jack yang tahu ada penggerebekan langsung pulang ke rumah untuk menyelamatkan ibunya. Namun, bukannya memerintahkan Jack Hammer untuk menangkap Jun, Kayusa malah memerintahkan pasukannya untuk memborbardir rumah Jun. Alhasil seketika itu juga Jun pun tewas, sedangkan Jin yang baru saja pulang langsung shock. Dan dari sinilah Jin menaruh dendam mendalam kepada Heihachi yang ia kira dalang dari kejadian ini. Setelah ledakan mereda, Jin lalu mengais-ngais rumahnya dan tidak sengaja menemukan kartu ID Tekken milik ibunya. Hal ini pun membuat Jin terkejut karena ternyata selama ini ibunya adalah petarung Tekken. Untuk mengetahui semuanya, Jin pun memutuskan untuk mendaftarkan diri ke turnamen Iron Fist. Meskipun Kara memohon agar Jin tidak ikut turnamen, tetapi Jin tetap kekeh dan pergi ke audisi seleksi Iron Fist. Sesampainya di lokasi seleksi, Jin mendapati bahwa panitia seleksi ternyata petarung pensiunan Iron Fist yang bernama Steve Fogg. Dan tanpa berlama-lama, Jin pun langsung mendaftarkan dirinya kepada Steve. Jin lalu dibawa ke arena tarung di mana Jin harus melawan petarung juara Iron Fist bernama Marcel Lau. Karena seleksi ini ditampilkan di seluruh kota, Jin pun langsung menjadi perbincangan teman-temannya termasuk Foss. Meskipun Jin belum pernah bertarung sama sekali, tetapi sebagai teman tongkrongannya, mereka beramai-ramai mendukung Jin. Jin dan Lau kemudian mulai bertarung dan menunjukkan kemampuannya masing-masing. Di dalam pertarungan itu, Lau berhasil membuat Jin terkapar. Dan dalam posisi inilah Jin teringat kata-kata ibunya, yaitu "Markadet markadut, bermangan ora udut". Seketika itu juga Jin pun langsung bangkit dan memukuli Lau bertubi-tubi. Sampai akhirnya Jinlah yang menjadi pemenangnya. Melihat kehebatan Jin, Heihachi pun terkesan dan akhirnya mau memberikan tiket agar Jin naik ke turnamen Iron Fist yang sesungguhnya. Setelah pertarungan usai, Steve menawarkan dirinya menjadi promotornya Jin. Karena memang setiap petarung harus memiliki promotor, Jin pun setuju dan dibawalah Jin menuju Tekken Corporation. Sementara itu, Heihachi menemui Kayusa setelah mendengar kabar kalau Kayusa membunuh keluarga pencuri, yaitu Jun. Heihachi pun sangat marah karena seharusnya Kayusa tidak boleh membunuh warga. Meskipun mereka berbuat salah, namun membunuh di masa krisis ini bukanlah solusi yang baik. Sesampainya di Tekken Corporation, Jin kemudian dibawa ke camp para petarung Iron Fist. Seperti Raven dari G-Crop, si ahli ninjutsu, Eddie Gorgo dari Valencrop, si ahli capoeira, Sergei Dragunov, si petarung sambo, kakak dan adik yaitu Anna dan Nina, Christy Montero dari Vectrocorp, Miguel Rojo, spesialis Zipota, Yoshimitsu, si master pedang, Brian Fury, si petinju Seibok, dan terakhir adalah Jin. Setelah sah menjadi petarung Iron Fist, Jin kemudian mendekati petarung tercantik yaitu Christy, di mana Christy ini ternyata memiliki salah satu teknik gerakan yang sering ibunya gunakan. Spread your toes, it's name's Jin. You studied Bagua? See you in the arena. Di hari berikutnya, pertandingan Iron Fist pun dimulai. Sebelum babak pertama, pihak Tekken kemudian memperkenalkan para petarungnya kepada para penonton. Setelah semua petarung diperkenalkan, barulah babak pertama dimulai. Dalam babak ini, Raven dipertemukan dengan Eddie, si ahli capoeira. Selama pertarungan, Eddie meletik-meletik seperti walang, yang tentunya membuat Raven kewalahan. Namun karena Eddie kaken pola, ia pun berhasil dikalahkan oleh Raven.
Setelah pertarungan pertama dimenangkan oleh Raven, kini giliran Jin melawan Miguel. Di dalam pertarungan itu, Jin terlihat nervous dan dibuat babak belur oleh Miguel. Namun setelah mengingat tentang ibunya, Jin entah mengapa menjadi lebih kuat dan akhirnya berhasil mengalahkan Miguel. Setelah memenangkan pertarungan, Jin dan Steve disambut oleh Kayusa yang dari tadi mengamati Jin bertarung. Di situ Jin mengungkapkan bahwa gaya bertarung Jin serasa tidak asing bagi Kayusa. See about that. Work hard, keep training. Di hari berikutnya, ketika Jin sedang latihan, Jin didampiri oleh Christy yang entah mengapa ingin mengajak Jin jalan-jalan. Karena Christine memiliki wajah spek Sylvana skin epic, Jin pun akhirnya menerima tawaran Christy. Keduanya lalu pergi ke klub malam dan disitulah keduanya menjalin hubungan asrama. Sementara itu, Kayusa yang penasaran dengan Jin terlihat sedang meneliti jejak DNA-nya Jin. Dan ketika ditelusuri, ternyata Jin ini adalah anak dari Jun Kazama yang sepertinya tidak asing bagi Kayusa. Setelah berpesta ria, Christy kemudian mengantarkan Jin kembali ke campnya. Tetapi begitu Christy keluar, tiba-tiba Jin diserang oleh dua ninja wanita. Mendengar suara piring pecah di kamar Jin, Christy pun langsung membobol pintunya. Hal ini pun membuat kedua ninja itu langsung pergi, sedangkan Jin yang terluka parah dibawa ke hadapan Steve. Di situ, Steve berpendapat bahwa ada pihak dari Tekken yang tidak ingin Jin berada di sini. Karena memang takut Jin kenapa-napa di kemudian harinya, Steve pun menyarankan Jin untuk pulang saja. Namun, tentu saja Jin menolak karena masih ada masalah yang harus Jin selesaikan. Jin lalu menunjukkan kartu ID milik ibunya, di mana Steve langsung terkejut karena ternyata ibunya Jin adalah teman Steve saat berjuang bersama di turnamen Iron Fist pertama. You knew, huh? You don't know what you're talking about. Sementara itu, dua ninja wanita sebelumnya yang ternyata adalah Anna dan Nina menemui Kayusa bahwa misi mereka gagal. Dan terungkaplah bahwa orang yang ingin membunuh Jin adalah Kayusa. Hal ini karena Kayusa sangat berambisi menjadi pewaris Tekken. Oleh karena itu, Kayusa rela melakukan cara apapun untuk mendapatkan posisinya. Lalu, kenapa ia sangat ingin membunuh Jin? Apakah Jin ini ada kaitannya dengan Kayusa? Tonton sampai habis ya, biar kalian paham. Singkat cerita, hari pertandingan kedua pun dilaksanakan. Dalam babak ini, Christy dipertemukan dengan Anna. Dan ketika diemat-emat, ternyata Anna lah orang yang semalam menyerang Jin. Mengetahui hal itu, Christy pun langsung menghajar Anna tanpa ampun di dalam arena. Dan akhirnya, Christy pun memenangkan pertandingan. Di babak berikutnya, Jin kemudian dipertemukan dengan Yoshimitsu, si master pedang. Melihat lawannya terkenal brutal, Steve pun memberi sarung tangan pelindung miliknya kepada Jin. Sementara itu, Heihachi yang baru saja tiba di ruang VIP dibuat terkejut karena seharusnya Jin tidak melawan Yoshimitsu. Dan terungkaplah bahwa yang mengatur pertemuan ini adalah Kayusa yang ingin sekali Jin mati. Heihachi kemudian mencoba untuk menghentikan pertarungan, namun Kayusa langsung mencegahnya serta menunjukkan kepada ayahnya bahwa semua Jackhammer kini telah berpihak kepada dirinya. Dikarenakan Yoshimitsu bertarung dengan pedang, Jin pun diberikan senjata berupa tongkat pedang. Jin dan Yoshimitsu lalu mulai bertarung dengan senjata mereka masing-masing. Namun, karena Yoshimitsu satu-satunya petarung yang ahli dalam pedang, Jin pun dibuat kewalahan. Bersamaan dengan itu, Kayusa keceplosan dengan mengatakan, "Kau akan menghadiri pemakaman Jin Kazama di depan Heihachi." Mendengar nama Kazama,
Heihachi pun sadar bahwa Jin adalah anaknya Kayusa. Heihachi pun langsung menyalakan alarm peringatan sehingga para petarung harus diamankan. Dan di titik itulah Jin teringat pesan ibunya bahwa kelemahan pria yang memiliki topeng ada di bagian topengnya. Jin pun langsung memukul topeng Yoshimitsu sekeras mungkin dan ternyata itu berhasil mengalahkan Yoshimitsu. Jin yang terluka parah kemudian dibawa oleh Steve dan Christy. Namun di tengah jalan, mereka terkepung oleh Jackhammer dan berakhir dikurung bersama petarung lainnya. Gak lama kemudian Kayusa datang, ia memberitahu para petarung bahwa sekarang Tekken miliknya. Gak cuma itu, Kayusa juga membuat peraturan baru di mana pertandingan Iron Fist selanjutnya harus saling membunuh, yang artinya petarung yang kalah harus dibunuh. Setelah Kayusa pergi, Raven adalah petarung pertama yang tidak sudi dengan aturan baru ini. Dari situlah Raven mulai memberontak dengan menghajar Jackhammer dan merebut senjata mereka berupa senapan P90. Raven, Steve, Jin, dan Christy lalu berniat kabur dari tempat ini. Namun di tengah jalan, mereka bertemu Heihachi yang sedang dikurung. Menyadari Heihachi satu-satunya orang yang bisa membawa mereka keluar, keempatnya pun melepaskan Heihachi. Tetapi dalam prosesnya, Raven tertembak sehingga ia pun ditangkap kembali, sedang yang lain berhasil kabur dari gedung Tekken. Heihachi lalu membawa Jin, Christy, dan Steve ke sebuah gedung kosong. Di sana, Heihachi berbicara empat mata dengan Jin untuk mengungkapkan fakta sebenarnya bahwa Jin adalah cucunya. Heihachi mengaku kalau dirinya tidak membunuh Jun. Justru Heihachi lah yang dulu menyelamatkan Jun saat Kayusa memberkeos Jun. Jadi ternyata Kayusa ini adalah ayahnya Jin. Itulah mengapa Kayusa sangat ingin Jin mati agar tidak ada lagi hak waris selain Kayusa. Di saat itu juga tempat persembunyian mereka diserang oleh pasukan Jackhammer. Dalam serangan itu, Steve tewas tertembak sedangkan Christy berhasil ditangkap. Kayusa lalu menemui Heihachi bahwa dirinya tidak akan membunuh Jin di sini, melainkan di turnamen. Setelah memberitahu hal itu, Kayusa menyuruh Jackhammer untuk membunuh Heihachi, sedangkan Jin dan Christy dibawa kembali ke Tekken Corporation. Singkat cerita, pertandingan semifinal Iron Fist pun dimulai. Dalam pertarungan kali ini, Brian Fury melawan Sergei. Dan karena peraturannya sudah diubah, jadi keduanya pun bertarung menggunakan senjata. Dalam pertarungan itu, Brian Fury yang merupakan seorang Cyborg berhasil mengalahkan Sergei. Sementara itu, Kayusa menemui Jin dan memaksa Jin untuk melawan Brian. Kayusa tahu bahwa Jin tidak akan bisa mengalahkan Brian karena melihat kondisi Jin yang kini sudah terluka. Brian Fury, that's how. Sebelum pergi ke arena, Jin mendapatkan ucapan semangat dari Raven yang sama seperti Jun, yaitu Markadet Markadut bermangan ora udut. Jin kemudian berjalan ke arena sambil disoraki oleh para penonton yang sangat mendukung Jin. Dengan penuh amarah, Jin lalu mulai berduel dengan Brian di atas arena. Sayangnya, Jin terlalu emosi sehingga teknik-teknik yang ia pelajari tidak bisa ia kuasai. Ketika Jin sudah tak kuat lagi melawan Brian, ia teringat dengan ibunya dan juga teman-temannya. Dari situlah Jin bangkit kembali dan mulai membalas semua serangan Brian. Gak cuma itu, Jin juga nekat melompat dari atas hanya untuk membunuh Brian. Melihat Jin masih hidup, Kayusa pun tak terima. Ia mengambil 2 kapak dan akhirnya nekat turun ke arena untuk melawan Jin. Dengan kondisi yang sudah terluka parah,
Tentunya Jin kewalahan melawan Kaiusa yang masih fresh. Ketika Kaiusa hendak membunuh Jin, tiba-tiba Christie memberontak dengan menembaki kaca. Hal ini pun membuat Jin memiliki celah untuk melawan balik Kaiusa dan akhirnya Jin pun berhasil mengalahkan Kaiusa. Tetapi meski Kaiusa telah membunuh ibunya, Jin enggan membunuh Kaiusa dan sengaja membiarkan Kaiusa hidup agar Kaiusa malu seumur hidup atas kekalahannya. Kini Jin diangkat sebagai sang juara dan berhak mendapatkan hadiah. Meski Christie wanita yang cantik, Jin akhirnya menolak tinggal bersama Christie dan memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya bersama teman-teman tongkrongannya. Dan film pun berakhir. It was only just beginning. Oke guys, itulah alur cerita film Taken. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.